Guys, welcome back to Anything Unit channel. Kali ini gua mau ngebahas dari iPhone Pastor gua yang gua beli beberapa waktu yang lalu, mungkin 1 tahun yang lalu ya. Dan beberapa kali gue juga udah buat konten tentang iPhone 12 Pro ini yang gue beli di Pastor atau di store ternama HP-HP second pada waktu itu. Tapi sekarang kayaknya dia udah mengurangi penjualan iPhone second yang ex Inter ya, pada khususnya karena kan beberapa kali pengecekan dari sisi emailnya sendiri kan dia nggak banyak yang terkendala gitu ya kan. Sampai saat ini pun juga sepertinya sih untuk email iPhone ini memang belum terdaftar. Namun alhamdulillahirobbil alamin, jadi sinyalnya udah ada guys tuh. Emang di sini sinyal provider yang istri gue pakai ini jelek ya, jadi cuman 1 bar, jadinya nggak kena gitu, maksudnya nggak full gitu jadinya dia. Tapi kalau untuk data selulernya ini sebenarnya bisa dipakai sih. Coba gue tanya dulu sama bini gue. Nih dia guys, nih gue udah matiin, ternyata kata bini gue ada paket datanya dan ini udah LTE-nya udah muncul dan sampai saat ini nggak ada masalah lagi. Ini mungkin udah sekitar 1 bulanan ya dari terakhir itu nggak ada sinyal beberapa minggu atau beberapa hari gitu, gue lupa. Dan alhamdulillah tiba-tiba ada lagi sinyal. Nah, sorry ada iklan. Nah, kita coba cek ya nih perangkatnya, ini updatean versi iOS-nya sendiri. Oh, ini udah ada update versi iOS terbaru. Ini gue belum update, biarin dulu aja karena beberapa kali kalau diupdate dia sering sering sinyalnya tiba-tiba hilang lagi gitu. Jadi ya maklum lah, karena ini kan juga emailnya juga email yang belum terdaftar gitu kan di di bea cukai. Jadinya takutnya kendala lagi aja gitu, karena kan ini handphone ini sebagai daily drivernya bini gua gitu ya, untuk pemakaian dari sisi dari sisi sosial media sampai pemakaian sehari-hari ini istri gue selalu pakai gitu. Jadi ya udahlah, tunggu sampai nanti ke update sendiri aja. Kadang kan suka lupa gitu, tiba-tiba udah terupdate aja untuk versi iOS terbarunya. Tapi yang pasti sih ini udah 17.1.1 alias yang sudah yang terbaru juga gitu kan guys. Dan nih jaringan operatornya udah, emailnya nih dia, kalau lu bisa cek coba cek aja silahkan. Dan apalagi ya, dari sisi kalau kualitas dari handphone sendiri sih unitnya bagus ya. Kalau kameranya juga nggak ada masalah tuh, kameranya bagus, fokusnya masih dapet, videonya juga oke, cakep banget. Pokoknya nggak ada masalah sih guys kalau dari sisi hardware-nya ya. Dari layar juga udah asli, maksudnya masih asli gitu LCD-nya. Untuk AMOLED-nya, OLED apa AMOLED sih, gue lupa. Nah, terus baterainya nih guys, biasanya orang-orang pada notice kalau handphone second itu adalah baterainya. Nah, kita bisa lihat ya guys, di sini untuk kesehatan baterainya itu masih 83% guys. Pada waktu beli 1 tahun yang lalu, gue inget sih sekitar 92% ya. Berarti penurunannya setahun itu 10% kira-kira. Ini setahun lebih sih. Jadi ini baru kira-kira aja, kapasitas maksimumnya 80, dan ini termasuk wajar dan awet karena pemakaian 1 tahun itu kan pemakaian yang sering ya, dan hampir ya selama istri gue melek ya dipakai gitu handphonenya, nggak ada masalah gitu kan guys. Terus apalagi ya, paling dari sisi True Tone-nya sendiri masih dapat hidup, nyala tuh. True Tone-nya masih keren, masih dapat tuh ya kan, gitu guys. Jadi nggak ada masalah sebenarnya ini handphone. Dari sisi hardware tuh nggak ada masalah, cuman ya softwarenya pun juga nggak ada masalah. Ini cuman kendalanya itu ya itu emailnya keblokir, jadi kadang suka hilang sinyalnya dan nggak bisa digunakan untuk telepon atau paket data gitu. Tapi untuk pakai wifi atau apa ya bisa gitu kan, nggak ada masalah juga. Wifi-nya juga oke gitu kan, nggak ada masalah. Yang pasti kalau gue pengen saranin kalian kalau mau beli iPhone iPhone di PS Store yang second dan ex Inter, jangan dulu deh kalau gue saranin ya, daripada nanti lu ribet. Kalau gue sih kan orangnya mau ribet nih, jangan diikutin gitu. Maksudnya ya udah lu pakai yang pasti-pasti aja gitu, yang udah terdaftar emailnya di bea cukai. Nggak harus yang
XI Box apalah. XI Box itu kan, iBox itu juga distributor men. Jadi dia tuh bukan apa ya namanya, bukan penjual resmi dari Apple-nya gitu. Dia distributor resmi memang yang terdaftar, tapi bukan iBox aja. Di sini juga ada MAP, ada macam-macam lah selain iBox gitu kan. iBox itu for your information itu dari Era Jaya, yaitu satu grup sama Erafone juga gitu. Di Erafone juga kan ada iPhone gitu atau produk Apple yang lainnya gitu sih guys. Jadi menurut gua kalau kalian mau beli handphone di PS Store ya beli aja, cuma ya gua saranin sih beli yang coba yang garansi distributor resmi, TAM atau iBox kalau mereka kan nyebutnya iBox resmi, padahal itu bukan iBox juga sih kadang-kadang. Ya kadang-kadang TAM, kadang-kadang MAP gitu kan. Yang penting udah terdaftar di Kemenperin dan juga Bea Cukai Indonesia gitu. Kalau masalah apalagi ya palingnya, masalah baterai ini sih gue saranin kalau lu beli handphone second, pastiin baterainya itu bukan baterai suntikan. Maksudnya gini loh, jadi tuh banyak sekarang HP second yang baterai health-nya 100% gitu guys, tapi ternyata itu tuh sebenarnya bukan 100% pada aslinya gitu kan guys. Jadi tuh 100% si baterai ini dia tuh ternyata kayak disuntik gitulah, bukan disuntik sih, lebih tepatnya kayak dimodifikasi lah ya gitu guys. Itu bahaya banget sih. Dan juga ada juga yang baterainya udah diganti dengan baterai yang kualitasnya udah pasti lebih rendah daripada bawaan pabrik gitu sih guys. Kalau ini gue yakin, gue jamin 100% sih ini baterainya ini masih bawaan pabrik sih pada waktu gue beli 1 tahun yang lalu di PS Store gitu. Dan memang kalau untuk pembelian di PS Store sekarang ini memang mereka kayaknya juga unit-unit X internya juga udah mulai sedikit ya, nggak terlalu banyak kayak pada waktu itu. Jadi mereka yang datang beli di PS Store ya beli yang asli atau beli yang resmi atau beli yang beli baru gitu dari brand new inboxnya atau green peel-nya masih ada gitu kan. Jadi lu tinggal unboxing aja di sana terus lu beli. Jadi nggak ada masalah sih dengan PS Store. Maksud gua ya mungkin masa kelamnya PS Store pada waktu itu menjual handphone dengan X Inter yang nggak terdaftar bea cukainya, ya itu bukan masa kelam sih sebenarnya. Jadi itu kan dia kan udah dapet izin ya, kenapa diizinin gitu? Itu pertanyaannya sih, itu sih dari Menteri Perdagangan ataupun yang pihak-pihak terkait dari pemerintahan Indonesia itu, kenapa mereka masih diizinkan untuk menjual barang-barang kalau yang memang bisa disebut ilegal gitu kan, karena kan nggak dibayarkan bea cukainya gitu kan. Kalaupun dibayarkan bea cukainya ya harusnya handphone ini nggak ada masalah dong gitu kan. Tapi kan alhamdulillah sekarang ini nggak ada masalah juga gitu. Toh kalaupun memang ada kendala ya udah emang wajar aja, karena emang udah regulasi di Indonesia aja. Padahal kan ini unitnya pun juga nggak ada masalah. Misalkan kita keluar negeri bisa nangkep sinyal di sana pakai provider di sana pun pasti bisa gitu, nggak ada masalah soalnya dari unitnya sendiri dari sisi hardware ataupun software gitu. Cuman memang regulasi di Indonesia yang membataskan bahwa penggunaan iPhone ataupun bukan iPhone aja, semua handphone yang IMEI-nya tidak terdaftar di bea cukai ya diblokir gitu, jadi nggak ada sinyal gitu. Tapi alhamdulillah ini ada. Gue unit gua atau unit istri gue ini dia pakai provider 3 gitu dengan settingannya itu. Jadi gini, jadi pada waktu terakhir nyoba-nyoba istri gue sinyal hilang, dia tuh ngubah ininya nih guys. Nah kalau lu pakai ini insya Allah bisa. Ini juga nggak ini disclaimer dulu ya, ini tuh bukan cara yang valid ya, maksudnya ini cuma coba-coba dan gua nggak tahu kevalitannya, dan tapi kebetulan aja sinyalnya langsung muncul gitu. Ini kata sandinya kalau nggak salah disamain di Tri Hutchinson nggak pakai spasi kalau nggak salah ya, atau kalau ada yang tahu coba diramaikan di kolom komentar ya guys. Terus kayak gini nah hotspot pribadinya LTE. Nah gitu guys. Jadi ya alhamdulillah sih semenjak dirubah-rubah itunya terus dicoba matiin atau di airplane terus dinyalain lagi ternyata sinyal muncul. Ih gila, gue sih seneng banget alhamdulillah gitu kan. Tiba-tiba, dan itu dicoba di daerah yang lain gitu guys, jangan di rumah aja.
Jadi coba misalkan lu lagi keluar ke mall atau kemana, ya coba aja dimatiin airplane-nya, dinyalain lagi gitu sih guys. Terus apalagi ya, kemarin sih coba-coba itu aja, alhamdulillah sih berhasil gitu buat sinyal iPhone yang hilang gitu kan, sinyal yang karena ininya keblokir gitu ya, bukannya karena kerusakan dari hardware ya guys. Ini gue take a note sekali kepada kalian, ini tuh bukan kendala di hardware, ini tuh kendala di email yang keblokir. Jadi alhamdulillah berhasil dengan cara seperti ini gitu sih guys. Terus apalagi ya terakhir ya, yang pengen gue patut ingetin sih, kalau kalian mau beli handphone second itu ya pastiin hardware sama softwarenya itu gak ada masalah sih guys. Hardwarenya itu karena kan iPhone sendiri kan, gue tuh udah gue dari tahun 2000, dari iPhone 5 deh, gue udah sering bongkar iPhone sendiri. Jadi tuh cukup unik sih, OS-nya iOS tuh bisa ngedeteksi hardware yang memang nggak ori gitu, dan itu sangat mempengaruhi kinerja dari handphone tersebut gitu. Jadi ketika lu pakai misalkan handphone yang lu mau beli ini X second, entah X iBox atau entah X Inter, ya lu pastiin aja untuk unitnya itu bagus gitu, nggak ada masalah gitu kan. Dan untuk Face ID-nya pun juga nggak ada masalah. Gue lupa satu kali lagi gue bilangin, Face ID-nya nggak ada masalah, sampai sekarang masih work, nggak ada masalah sama sekali. LCD-nya nggak ada masalah, cuman ini retak-retak karena tempered glass-nya aja. Terus unitnya juga bagus, nggak ada masalah. Dari speaker masih ini, untuk port lightning-nya juga nggak ada masalah. Oke, paling gitu dulu guys, sudah 10 menit gue berbicara. Terima kasih udah nonton sampai habis. Ini menjawab dari teman-teman yang menanyakan kondisi iPhone yang terakhir gue punya ini, yang istri gue pakai ini, gimana kondisinya. Banyak banget komentar-komentar itu di konten-konten gue yang iPhone sebelumnya. Gitu sih guys. Jadi semoga terjawab ya guys dari pertanyaan-pertanyaan kalian. Terima kasih udah nonton sampai habis. Jangan lupa di like, share, dan subscribe. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.